Guys, baik lagi bersama saya Akbar JK. Ada buzzer berkedok pengamat. Kita sebut aja namanya Koni Rangkundini ya. Koni ini mengaku diserang pasukan akun-akun robot. Katanya akun robot itu berafiliasi dengan istana. Ini nuduh nggak? Ya jelas nuduh kalau menurut saya. Bukan kritik ini. Bahkan sampai ya mengingatkan Pak Prabowo Subianto. Waduh. Berhubung dia seperti ini, kita akan putar lagi jejak digital si Koni ini penyebar hoax. Pak Presiden, ini aku cuma ngasih tahu Pak ya, aku tuh udah cek soalnya yang nyerang aku tuh bukan buzzer biasa, udah robot, udah mesin. Jadi blastingnya tuh cepat sekali dengan terus memberi tag aku tuh seolah-olah Profesor Hoax. Gini Pak Presiden, Memang iya? saya tuh perhatiin setiap saya tuh memberi masukan untuk Bapak atau koreksi Bapak, boleh dong Presiden dikoreksi. Memangnya Bapak raja, kan Bapak knocking Pak. Jangan sampai terjadi gerakan knocking nih gara-gara Bapak nggak bisa dikoreksi. Ini kok masukannya Bapak ini atau Bapak tahu atau enggak, langsung Pasukannya Bapak kan nuduh, ini bukan mengkritik ya. Profesor penyebar hoax. nyerang saya udah kayak rombongan. Saya udah cek mereka semua, IP-nya di mana, nomor teleponnya berapa. Tapi rata-rata mereka sudah pakai robot dan afiliasinya kemana di istana sudah saya detek juga. Jadi pertanyaan saya cuma satu Pak, ini beneran Bapak yang nyuruh? Beneran Pak? Serius? Pak, jangan sampai nih Pak ya, jangan sampai ada gerakan knocking di Indonesia loh Pak. Bapak itu presiden Pak, dipilih rakyat. Jadi kalau ada orang beri masukan, apalagi guru besar, apalagi akademisi gitu ya Pak ya. Beneran ya Pak, bukan mendadak akademisi. Ups, gitu. Maaf ya, soalnya ada tuh Pak, mendadak akademisi, mendadak aja gitu tiba-tiba. Nah, jadi Pak, sekali lagi, tolong dikoreksi Pak kalau anak buahnya kayak gitu. Waras ya, Indonesia tuh negara hukum, negara demokrasi, bukan raja-rajaan nih. Kecuali Bapak raja, Buna tuh ibu raja gitu. Oke deh, boleh gitu-gituan Pak. Itu aja Pak Prabowo. Ya, jadi pasukan Bapak udah liar. Dah. Kritik itu nuduh tuh. Pasukan Bapak kata dia kan. Koni. Langsung aja ya, kita gas. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung, akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya dia? Apa? Tahun sama bulan? Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang jadi tahu nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang bukan itu tukang fitnah, halo kemana aja lu? Kalau tukang fitnah gue nggak mungkin ngajar di mana. Udah baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2? Saya lupa. Indonesia jangan ikut campur ya. Dulu beresnya urusan rumah lu. Gue tuh ada orang gue di sana. Itu udah ancaman loh. Oh, udah ada statement itu? Ada. Coba 2 hari lalu. Jenderal Israel aktif IDF. Masa? Iya. Indonesia jangan ikut campur terlalu jauh. Orang gue ada di sana. Dan lu beresin urusan rumah lu banyak banget. Oh, berarti kita Yang terbaru nih. ternyata dia ada pegang, nggak mungkin Ini enggak lah. Israel. Halo Pak Denny. Jadi gue baru saja update mengenai statement Bu Koni di podcast gue yang baru saja gue upload beberapa waktu lalu. Di mana statement itu katanya Israel sempat mengeluarkan kalimat bahwa Indonesia nggak usah ikut campur, urus saja masalah mereka sendiri dan ada orang Israel di Indonesia and so on lah. Kira-kira seperti itu statement dari Bu Koni yang mengutip dari sebuah portal media lah. Setelah gue telusuri, portal media itu katanya itu portal media tidak kredibel dan berita itu bersifat hoax. Kira-kira seperti itu. Dan katanya Bu Koni juga sudah mengklarifikasi tentang statement tersebut yang dikutip dari informasi sebuah portal media bahwa itu katanya beritanya itu salah. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu informasi. Dan berita itu bersifat hoax. Gitu. Hoax, seorang pengamat militer katanya ngaku tadi kan udah kerja di mana-mana. Kalau menyebar hoax nggak mungkin lah kerja di mana-mana. Dapat informasi dari media, berita hoax dipercaya masih si Koni Rangkundini ini. Jelas kan, penyebar hoax kan. Kita lanjut lagi nih jejak digital si Koni ini. Koni Rangkundini Bakri mengonfirmasi dirinya menyimpan sejumlah dokumen yang diduga berisi informasi skandal sejumlah pejabat dalam negeri. Koni menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menitipkan dokumen itu padanya untuk dibawa ke Rusia. Hal itu disampaikan Koni lewat unggahan Instagram pribadinya. Pengamat militer yang kini menjadi guru besar di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia itu menyebut dokumen yang dititipkan padanya bisa menjadi bom waktu bagi sebagian pihak. Kenapa? Tentang Mas Hasto.
Tentang Ada berapa? Mas 3 ya? Ditersangkakan ya Hoaxnya dia. sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya gitu kan. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah udah saya amankan di Rusia. Mana dokumennya? Saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Bom waktu kita lihat aja. Mana? Nggak ada. Lu yakin Ini lagi. Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Kan luar biasa hoaxnya si Koni ini. Sampai-sampai ada dia sebut tadi kan? Ya kan? Lu yakin Jokowi akan biarkan Pak Prabowo itu hidup? Itu kira ya. Biarkan Pak Prabowo hidup. Kan nyebarin hoax saja dia ini. Pada umumnya, ketika BBM nggak jadi naik, seharusnya malah senang. Tapi para pembenci Prabowo yang kemarin tidak mendukung, begitu BBM nggak jadi naik, mereka malah kecewa, bukan malah senang. Karena apa? Mereka berharap BBM naik, sehingga ada celah untuk memaki-maki Prabowo, mengatakan pemimpin tidak pro rakyat, pemimpin menyusahkan rakyat lah. Para pembenci Prabowo di kalangan elit atas, mereka dananya nggak cair sehingga tidak bisa mengerahkan demo. Kan begitu ya, memang orang-orang somplak seperti itu mencari celah untuk memaki-maki. Salam waras. Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya, terutama koruptor, maling-maling, koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan, kan, jadi dia, ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan, jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based, dengan bukti rakyat kita akan mengerti. Tuh, Pak Prabowo Subianto. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun. Saya ingatkan, tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, ke Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. 5, 6, 8 bulan ke depan kita akan membuat langkah-langkah fundamental. Ini wawancara Pak Prabowo dengan beberapa wartawan-wartawan senior, ya kan, jurnalis senior di tahun lalu nih, bukan yang baru-baru ini ya. Terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar.
Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan, jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Silahkan nanti komentar kalian di kolom komentar. Luar biasa Pak Prabowo Subianto prediksinya ya. Ini betul-betul prediksi nih. Faktanya iya, Iran sekarang berperang dengan Amerika, dengan Israel ya kan. Luar biasa Pak Prabowo Subianto, nggak seperti pengamat abal-abal itu ya. Buzzer berkedok pengamat. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan dengan pemimpin kita seperti Pak Prabowo Subianto ini? Luar biasa guys, luar biasa. Bersyukur kita punya presiden seperti Pak Prabowo Subianto. Nggak kebayang kalau presidennya yang kalah-kalah kemarin. Jumpa lagi tadi next video. Assalamualaikum, bye-bye.